karena ini akan segera kita mulai. Maka dari itu sebelum masuk pada acara yang kedua yaitu sambutan atau informasi dari kehumasan yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Agus Munesti, maka pada hari ini pertama mari kita buka bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapkan, sekali lagi siapkan HP kalian, siapkan laptop kalian yang ada di rumah melalui yang punya WiFi silakan langsung jaringannya dibuka. Dan hari ini juga kita melaksanakan hari yang ketiga. Mohon dengan hormat kepada seluruh siswa segera untuk melaksanakan dan kepada Bapak Munir sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan humas untuk melaksanakan informasi ini yang disampaikan nanti langsung melalui daring di SMK Surya Tulungagung. Kepada Bapak Agus Munir kami persilahkan. Monggo Bapak Munir. Terima kasih Pak Puji. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu WK yang saya hormati, kepada seluruh staf pimpinan SMK Sore yang saya hormati, seluruh panitia MPLS tahun 2021-2022 yang saya hormati, seluruh Bapak Ibu guru yang mungkin ikut pada room di Zoom pada pagi hari ini yang saya hormati, kepada seluruh siswa, calon siswa SMK Sore ya, yang berbahagia, kemudian orang tua wali mungkin juga yang ikut hadir pada room kali ini yang berbahagia. Silakan Pak. Oke. Yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan MPLS pada tahun ini meskipun ya dengan menggunakan media daring, tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan untuk kita berakhlakul dan yang tentunya yang selalu kita tunggu-tunggu syawatnya di Yaumul Qiyamah. Bapak Ibu yang hormati serta anak-anak yang berbahagia, kali ini adalah kegiatan MPLS pada hari yang ketiga ya. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk acara dilaksanakan secara daring ya, karena kita tidak mungkin ya, suasananya tidak mungkin untuk melakukan kegiatan ini secara luring ya. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu serta anak-anak yang berbahagia, tolong operator share screen. Sudah? Oke. Untuk slide pertama. Sebelumnya. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Agus Munir. Ini
anak-anak mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum, tapi memang rata-rata belum kenal. Kalau kenal itu mungkin tetangga saya ataupun saudara saya. Iya. Nanti kalian boleh panggil saya Pak Agus boleh, Pak Munir boleh, Pak ST jangan. Itu bukan nama saya. Jadi memang ada yang panggil Pak Agus, ada yang panggil Pak Munir. Ya, monggo lah nanti enaknya yang mana. Kalau saya di sini biasanya dipanggil Pak Agus, kalau di rumah biasanya dipanggil Pak Munir. Kemudian slide berikutnya, iya, perlu diketahui anak-anak mungkin kemarin juga sudah disampaikan di bawah kepala sekolah pada SMK sore ini ada 4 waka, yaitu waka humas, waka kurikulum, waka sarpras, dan waka kesiswaan. Nah, yang tampil pertama kemarin pada hari Senin setelah acara pembukaan itu adalah waka kurikulum, ya, yang telah menyampaikan seputar kurikulum. Nah, yang akan kalian pelajari selama 3 tahun ke depan ini seperti apa, ya? Karena di sini berbagai macam kompetensi keahlian, ya. Jadi seperti ada kita itu seperti mempunyai 8 sekolah, ya. Jadi pelajaran yang diterima setiap kompetensi keahlian itu tidak sama. Jadi menurut kompetensi keahlian masing-masing. Jadi lain dengan yang ada di SMP. Satu sekolah pelajarannya sama, ya. Tapi kalau yang di sini sudah SMK itu tidak. Jadi berbeda sesuai kompetensi keahlian masing-masing. Kemudian yang kesiswaan kemarin, ya, itu juga sudah menyampaikan tata tertib kalian di sini seperti apa, harus bagaimana, ya. Nanti kalau kita sudah bisa luring, ya, nanti tata cara dari masuk sekolah, masuk lingkungan sekolah, ya, sampai nanti kegiatan di dalam sekolah, sampai nanti pulang dari sekolah itu seperti apa. Nah, itu kemarin sudah disampaikan. Kemudian ada waka sarpras. Ini wakil kepala sekolah sarana prasarana, itu yang mengurusi tentang sarana yang ada di dalam sekolah, termasuk gedung, kemudian fasilitas, ya, seluruhnya, ya. Jadi gedungnya termasuk dalam gedung, termasuk lingkungan sekolahnya, nah itu yang mengurusi adalah waka bagian sarpras. Kemudian untuk saya sendiri kebetulan selain mengajar juga diberi tanggung jawab lain sebagai waka humas. Ini humas itu singkatan dari hubungan masyarakat, ya. Oke, next. Nah, ini hubungan masyarakat. Di bawah waka humas itu ada 3 pokja, anak-anak perlu diketahui, ya. Yang pertama adalah pokja PSDM, ya. PSDM itu pengembangan sumber daya manusia. Nah, nanti seperti apa akan dijelaskan di slide yang berikutnya. Kemudian ada pokja PKL, praktek kerja lapangan. Kemudian yang ketiga adalah pokja BKK atau bursa kerja khusus, ya. Jadi itu yang di bawah humas ada 3, yaitu PSDM, PKL, dan BKK. Next. Nah, ini yang PSDM, ya. PSDM ini berfungsi untuk mengembangkan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, ya. Yang dimaksud tenaga pendidik itu adalah Bapak Ibu guru. Nah, kemudian yang tenaga kependidikan itu adalah Bapak Ibu yang ada di office depan, yang ada di kantor, staf TU dan karyawan. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengusulkan pengadaan guru. Ya. Mengusulkan pengadaan guru ini tentunya melalui beberapa proses, ya. Ada proses pengumuman, rekrut,
kemudian ada proses ini tes. Nah, jadi guru saja masuk di sini tes, tidak hanya siswa. Ya, kalau kalian masuk ke SMK sore ini kan berdasarkan nilai kalian, ya. Nilainya dari rapot semester 1 sampai semester 5 itu di rata-rata dan di bobot. Ya, nanti bobotnya paling tinggi itu yang yang bisa diterima. Nah, kemudian ada beberapa siswa yang mungkin di antara kalian belum bisa mengikuti belum bisa masuk ke dalam jurusan yang kalian inginkan. Nah, termasuk guru di sini juga begitu. Nah, kemudian juga merancang kegiatan diklat dari Bapak Ibu guru, ya. Nah, Bapak Ibu guru di sini juga perlu peningkatan kompetensi, ya. Jadi karena teknologi di luar itu perkembangannya sangat cepat, ya, maka Bapak Ibu guru juga perlu mengikuti. Ya, misalnya yang otomotif. Dulu mesin mobil ataupun kendaraan sepeda motor itu dulu pakai karburator. Nah, sekarang sudah pakai injeksi seperti itu. Nah, ini tentunya Bapak Ibu guru perlu belajar lagi. Dan ini sudah dilaksanakan. Bapak Ibu guru dikirim diklat ke tempat-tempat learning center, misalnya ya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang di jurusan TKRO ya nanti diklat bersama tim Suzuki atau lembaga yang lain. Yang sepeda motor ada yang ke Honda, ada yang ke BLK, Balai Latihan Kerja, dan sebagainya. Kemudian yang di TKJ juga sama. Nah, ada yang ke Telkom, ada yang ke dari VDC dan sebagainya. Nah, itu tugas dari Pokja PSDM untuk merancang kegiatan diklat Bapak Ibu guru. Nah, jadi kalian di sini sudah tepat, ya, masuk di SMK sore ini tepat, ya, karena tidak hanya ilmu-ilmu yang lama, yang kadaluarsa itu yang disampaikan ke kalian, ya. Jadi ilmu-ilmu yang terbaru itu juga disampaikan ke kalian. Oke. Kemudian next. Ini, oke. Yang berikutnya adalah Pokja PKL. Ya. PKL ini beda dengan yang PSDM. Kalau PSDM tadi fokus ke kompetensi guru, ya. Jadi untuk peningkatan kompetensi dari Bapak Ibu guru. Kalau Pokja PKL ini untuk siswa. Jadi yang mengurusi siswa. Nah, fungsinya ini adalah mencari mitra kerjasama dengan IDUKA atau industri dunia kerja. Ya, jadi teman-teman dari Pokja PKL ini mencari bengkel-bengkel yang sesuai dengan jurusan yang ada di SMK sore, diajak untuk kerjasama dengan SMK sore itu dalam rangka PKL. PKL itu praktek kerja lapangan. Ya. Yang praktek siapa? Anak-anak. Jadi kalian nanti tidak hanya praktek di dalam sekolah, tidak, ya. Tapi kalian nanti juga praktek di luar sekolah. Ya. Dan ini waktunya tidak singkat. Jadi kalian nanti agak lama nanti berada di industri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberi informasi PKL. Nah, jadi setelah mencari mitra untuk kerjasama dengan SMK sore, setelah itu memberikan informasi PKL itu kepada kalian. Oh, di sini loh nanti tempat kalian untuk PKL. Berarti yang kalian yang jurusannya otomotif nanti PKL-nya di sini. Yang jurusannya TKJ di sini, yang jurusannya TP ada di sini kalian PKL-nya, ya. Tidak boleh tukar menukar, ya. Saya jurusannya TKJ, saya biar bisa otomotif saya akan kerja PKL di AHAS, enggak boleh. Ya, disesuaikan dengan kompetensi kalian masing-masing. Nah, kemudian membantu pelaksanaan program PKL. Ya, jadi
mulai membuatkan surat permohonan, kemudian kalau kalian nanti kesulitan dalam mencari tempat PKL, nah akan dibantu oleh tim dari Pokja PKL. Next. Nah, ini adalah mitra kerjasama Pokja PKL dengan industri. Ya, ini yang pertama diantaranya ini ya. Ini hanya beberapa saja yang bisa saya tuliskan di sini. Nah, ini sebetulnya masih banyak lagi. Boleh di instansi pemerintah, ya, boleh di instansi pemerintah. Misalnya yang ini seperti lembaga punyanya pemerintah, misalnya seperti yang DPIB, ya, DPIB itu bisa PKL di ini Dinas Pengairan dan Pemukiman. Nah, ini miliknya pemerintah. Nah, ini diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah industri dunia kerja swasta. Ya, ini industri yang bukan miliknya pemerintah. Ya, seperti ya PT nah, seperti pabrik gula ataupun apa, nah, mungkin itu bisa. Kemudian AHAS, AHAS ini Honda, bengkel resminya Honda. Jadi kalian nanti untuk yang PKL di sini itu adalah anak-anak yang jurusan TBSM. Ya. Kemudian PT Telkom, PT Telkom Indonesia. Nah, Telkom mungkin yang ada di Kalidawir, di Tulungagung Kota, Telkom yang ada di Kediri dan sebagainya, di Malang, di Surabaya. Nah, itu adalah untuk kalian nanti yang jurusannya atau kompetensi keahliannya adalah TKJ yang kelas Telkom. Nah, ada juga Suzuki UMC, ya, Suzuki United Motor Center. Nah, ini tempat servis resminya, bengkel resminya Suzuki mobil. Nah, ini yang jurusannya atau kompetensi keahliannya TKRO, ya. Nanti bisa PKL di sini. Ada juga yang di PLN. Nah, PLN ini untuk kalian nanti yang kompetensi keahliannya TITL. Ada yang di PT KAI. KAI itu Kereta Api Indonesia. Ya, loh kok neng Sepur, ya, kok di tempat pembuatan kereta api. Di sana nanti itu ada pembuatan gerbong kereta api. Nah, ini membutuhkan tenaga-tenaga dalam bidang pengelasan. Ya. Nah, ini nanti yang kalian jurusannya atau kompetensi kaliannya itu TP, teknik pengelasan, bisa PKL di PT KAI. Ya, di sana nanti kalian membantu tenaga ahli yang di sana untuk membuat gerbong kereta api. Itu yang pengelasan. Misalnya kalau terlalu jauh, pengen yang dekat, ya boleh di bengkel-bengkel las, di sekitar tempat rumah kalian boleh. Ya, tentunya yang rame, ya. Jangan sampai bengkel las ada ini pasien datang seminggu sekali, kadang iya kadang tidak, itu dibuat PKL, ya rugi kalian nanti. Ya, hanya datang, tidak mendapat apa-apa, sore pulang, tidak ada pasien masuk sama sekali. Nah, bengkelnya yang rame, ya, yang banyak ini penggunanya. Ya. Kemudian bengkel mobil umum, ya, bengkel mobil umum yang setiap daerah itu ada, itu juga boleh. Ya, nanti kalian PKL di sana. Ya. Praktek kerja lapangan. Nah, jadi bukannya di lapangan, ya lapangannya itu ya di tempat-tempat industri itu. Kemudian bengkel sepeda motor. Nah, ini yang umum tentunya, ya, sama dengan AHAS. Kalau AHAS itu kan khusus dia menerima sepeda motor yang merek Honda, tapi misalnya kalian kok, wah saya pengen di bengkel ini, bengkelnya rame, meskipun bukan bengkel resmi Honda, nah, tidak apa-apa, boleh bengkel di situ. Ya, AHAS ini untuk yang kelas Honda. Ya, memang SMK Sore ini juga kerjasama dengan Honda.
juga kerjasama dengan Telkom Indonesia. Ya, nanti ada kelas-kelas industri atau kelas khusus yang akan disampaikan oleh teman-teman program keahlian. Ya, ada Mas Pion, ada Mas Pion IT. Nah, nanti akan disampaikan secara ini terperinci oleh kepala kompetensi keahlian atau kepala program keahliannya teknik elektronika ya, dan teknik listrik. Ya. Kemudian ada ini bengkel kelistrikan, itu maksudnya bengkel dinamo, bengkel apa itu yang berhubungan dengan listrik. Nah, itu untuk teman-teman kalian yang kompetensi keahliannya adalah teknik instalasi tenaga listrik. Ya. Ada bengkel las, bengkel umum ya, bengkel las yang membuat pagar, bengkel membuat kanopi, bengkel membuat pintu besi dan sebagainya. Nah, nanti itu untuk kalian yang ada di TP. Ya. Kemudian ada yang di konsultan bangunan. Nah, ini juga yang jurusannya DPIB. Nah, bengkel bubut. Nah, ada juga bengkel bubut yang jurusannya TPM, silahkan ke sana. Ke servis komputer. Ya, servis komputer yang ada di sekitar kalian, kan banyak di situ. Boleh di situ, ya. PKL di situ boleh. Yang jurusannya TKJ ini ya. Kemudian juga industri-industri yang lain, ya. Pak, itu slide berikutnya, Pak. Oke, ya. Kemudian next berikutnya lagi. Nah, pelaksanaan PKL, ya. Pelaksanaan PKL itu kalian nanti ada di kelas 11, ya. Kalau kelas 10 belum, ya. Begitu naik kelas 11, bagi yang naik ya, nanti kalian siap-siap untuk mencari tempat PKL, ya. Siap-siap mencari tempat PKL. Nah, karena untuk bulan berapanya, nah itu belum ditentukan. Nanti kalau sudah awal tahun, ya itu ditentukan. PKL itu dimulai tanggal berapa, kemudian sampai berakhir tanggal berapa, itu akan disampaikan ke kalian. Nah, tentunya setiap tahun ini kondisinya berubah. Mungkin bisa di bulan Juli, bisa di bulan Agustus, bisa di bulan September dan sebagainya. Ya. Kemudian waktu pelaksanaan. Ini waktu pelaksanaannya selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan misalnya nanti pada waktu itu proses belajar mengajar itu dilaksanakan secara luring, tatap muka. Nah, kalian tidak ke sekolah. Ya, meskipun itu suasana sudah normal tapi kalian tidak ke sekolah. Kalian akan belajar 1 hari full itu di bengkel atau di industri. Ya. Tergantung industrinya, kalau dia masuk pagi sampai siang, ya pagi sampai siang. Kalau tutupnya sore, pagi sampai sore, ya kalian dari pagi sampai sore di bengkel itu. Seolah-olah kalian itu seperti bekerja di situ, ya. Tapi tentunya tidak ada bayarannya, karena kalian itu belajar sesuai kenyataan di lapangan. Jadi dari pekerja itu seperti apa? Begini loh, ya rasanya jadi pekerja itu. Berangkat jam sekian, pulang jam sekian, kemudian yang dikerjakan itu ini. Nah, itu nanti kalian tahu. Jadi nanti sesudah lulus dari SMK itu diharapkan sudah punya pengalaman sebagai seorang pekerja. Ya, ini cukup lama, waktunya 6 bulan. Ya. Selama 6 bulan itu kalian tidak dibiarkan begitu saja di bengkel, tetap nanti ada kontrol dari pihak sekolah. Ya, jadi kalian berangkat pertama kali masuk ke bengkel itu akan diantar oleh Bapak Ibu guru. Ya, jadi setiap hari kalian dimonitor, ya, meskipun Bapak Ibu guru tidak datang ke tempat industri. Ya, dimonitor, ada absensi setiap hari. Nah, kemudian
nanti selama 6 bulan itu Bapak Ibu guru akan beberapa kali datang ke tempat bengkel ya untuk menjenguk kalian. Ya, jadi menanyakan ke bengkel, "Wah, kondisinya seperti apa? Anak-anak seperti apa?" Nah, nanti kalian harus ikut aturan apa yang ada di bengkel itu. Ya, semua tata tertib yang ada di bengkel harus kalian ikuti. Tentunya antara bengkel yang satu atau industri yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Mereka mempunyai aturan sendiri-sendiri, ya. Termasuk aturan jam masuk sampai jam pulangnya. Ya. Kalau nanti kebetulan industri itu ada 3 shift, shift pagi, shift sore, shift malam, ya nanti kalian akan mengikuti itu. Ya, jadi ikut saja aturannya. Jadi bukan pakai aturan sekolah lagi, tapi aturan industri. Ya. Tapi ya tidak mungkin akan masuk di shift 1, 2, dan 3, nanti kan 24 jam. Mungkin di shift 1 atau di shift 2 yang sore ataupun yang di shift malam. Kalau itu industrinya sampai malam, mungkin seperti itu. Tapi nanti ikut saja arahan dari pembimbing PKL yang ada di bengkel. Kemudian adanya ini pengantaran, penyerahan, monitoring, dan penjemputan. Nah, jadi nanti kalian diantar, kemudian di tengah-tengah nanti ada beberapa kali Bapak Ibu guru menjenguk kalian, dan yang terakhir ketika sudah 6 bulan kalian nanti akan dijemput, ya dipamitkan ke industrinya, ya sambil memintakan maaf mungkin selama ini kalian selama 6 bulan di situ itu cukup lama, ya ada kesalahan, kemudian Bapak Ibu guru yang memintakan maaf, juga termasuk kalian sendiri ketika pamitan dari bengkel itu, ya. Kalau kalian nanti selama 6 bulan itu nanti belajarnya di situ bagus, ya kemungkinan besar nanti dipesan sama yang punya bengkel, "Mas, Mbak, setelah lulus nanti langsung ke sini ya, langsung lamar ke sini ya." Nah gitu. Itu kalau kerja kalian di situ bagus. Biasanya daripada mereka nyeleksi, lebih baik nanti ya sesudah lulus ataupun sesudah selesai PKL nanti di luar jam sekolah ya mampir ke sini ya. Nah, untuk bantu-bantu di sini itu biasanya seperti itu. Ya, tentunya untuk yang di dalam kota, kalau luar kota enggak mungkin ya, karena kan kalian harus setiap hari sekolah. Nah, kalau di dalam kota, apalagi dekat dengan rumah, nah itu bisa dilakukan. Ya, paginya sekolah, mungkin sorenya bisa bantu-bantu di situ. Atau kalau sekolahnya siang, nanti paginya bantu-bantu di situ. Ya, itu bagi yang kalian kerjanya bagus dan juga yang industri itu juga membutuhkan tenaga kalian tentunya. Oke, next. Nah, kemudian ini yang BKK atau Bursa Kerja Khusus. Jadi kalau PSDM tadi untuk Bapak Ibu guru, kemudian yang PKL itu untuk kalian belajar praktek selama di sekolah, ya kalian prakteknya di industri, tapi masih kondisi dalam kondisi kalian statusnya adalah siswa, karena masih kelas 11 atau kelas 2. Nah ini yang BKK, ini untuk siswa juga, tapi yang sudah lulus, ya. Jadi kalian ini tidak hanya di rumat, ya, diarahkan hanya pada saat menjadi siswa itu tidak. Setelah alumni, setelah kalian lulus, tetap masih dibantu oleh sekolah, ya. Dibantu oleh sekolah. Nah, BKK ini ada satu tim, ya, yang tadi kalau di PSDM tadi itu untuk ketuanya Pak Ahmad Marzuki, nanti kalian akan tahu sendiri Pak Ahmad Marzuki itu yang mana, ya. Kemudian yang PKL itu tadi Pak Firman, ya nanti kalian cari juga, wah Pak Firman itu yang ini orangnya, gitu ya. Jadi beliau yang mengurusi PKL kalian. Nah, kemudian ini di BKK
nanti diketuai oleh Pak Sigit. Nah, Pak Sigit itu yang mana? Wih, Pak Manis yang ganteng, dia mending Pak Sigit iki, ya, misalnya seperti itu. Ini pada Pokja BKK fungsinya sama, ada yang sama ini ya dengan yang PKL, mencari mitra kerjasama dengan industri. Nah, kerjasama dengan industri. Kalau tadi kerjasama dengan industri dalam rangka PKL, kalau dalam di BKK ini untuk mencari kerjasama di bidang lulusan untuk pencarian kerja, ya, untuk penempatan kerja, ya. Untuk fungsi yang kedua ini adalah untuk memberi informasi lowongan kerja. Nah, setelah dari tim BKK itu mempunyai mitra kerja dengan industri, nah, mencari informasi dari sana, nah apa yang didapat informasinya misalnya tentang lowongan kerja akan disampaikan ke kalian. Ya. Informasi lowongan kerja ini ya disampaikan bukan nunggu kalian lulus itu tidak, ya, tapi sebelum kalian lulus sudah diinformasikan, ya, termasuk ini membantu penyaluran tenaga kerja. Kalian disalurkan itu sebelum lulus, ya. Jadi pada semester akhir nanti masih ada proses belajar mengajar, kalian juga disempatkan untuk tes di perusahaan, ya. Tentunya perusahaannya itu datang ke sekolah, ya. Ada beberapa perusahaan memang yang tidak mau datang ke sekolah, kalian akan kami antar ke sana juga. Ya, tapi memang kebanyakan prosesnya itu ada di SMK Sore Tulungagung. Ya, jadi memang sudah kebiasaan ya dari tahun ke tahun ya itu nanti mereka datang ke SMK Sore untuk melakukan rekrut siswa. Ya, kalian akan direkrut menjadi karyawan mereka. Jadi kok tidak lulus dibiarkan itu tidak, ya, tapi disalurkan. Ya, bagi yang kalian setelah lulus yang ingin bekerja tentunya. Next. Nah, kemudian, nah, sudah siapkah kita? Ya, ketika dari perusahaan itu datang, ya, mereka itu tidak langsung oke, lulusan SMK Sore kamu rekrut semua, ya tidak. Ya, kan mereka kan punya punya kapasitas pekerja, ya. Mungkin tahun ini pekerjanya ada yang sudah pensiun, nah, ada 50 orang pensiun, nah berarti mereka butuhnya ya hanya 50 saja. Kalau yang keluar itu 10, ya butuhnya ya hanya 10 saja. Nah, yang mendaftar dari kalian ya pasti ratusan. Ya, itu tapi jangan khawatir, itu kan hanya satu perusahaan. Nah, yang datang di SMK Sore itu tidak hanya satu, ada beberapa. Ya, kalian ikuti saja tes di sini, nanti kok tidak lolos nanti ya tes yang di perusahaan yang lain. Ya, ada beberapa perusahaan itu yang ini bidang usahanya itu ada agak mirip-mirip, ya agak sama, nah, begitu. Next. Nah, kemudian kalau kita belum siap, ya, kekurangannya apa? Nah, biasanya ini, nah, kurang menyadari keadaan dirinya. Nah, sama ini kurangnya apa? Ya, yang dibutuhkan oleh perusahaan itu kriterianya seperti ini. Nah, nanti kalian tidak menyadari bahwa yang dicari itu seperti itu. Ya, kalian kurang menyadari kekurangan pada diri kalian. Nah, yang kedua kurang mampu meningkatkan harga jual diri. Nah, ini bukannya menjual diri itu bukan, ya. Jadi jadilah orang itu sing madolne. Ya, sing madolne itu yang punya harga jual, ya, yang ada industri itu mencari seseorang yang tipenya seperti ini. Nah, jadilah orang yang seperti itu. Ya, jadilah orang-orang yang diminati oleh industri. Nah, kemudian kurang mengetahui keadaan perusahaan. Nah, kurang mengetahui keadaan perusahaan. Jadi kalian nanti kalau mendaftar di perusahaan, ya, kalian ya harus tahu, ini perusahaan yang saya
ikuti ini sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan minat saya, seperti itu. Yang keempat adalah kurang dapat memenuhi persyaratan kerja yang dibutuhkan. Nah, ini hampir sama dengan yang di atas ya. Nah, jadi kalian kurang dapat memenuhi persyaratan kerja yang dibutuhkan. Ini ada beberapa persyaratan dari industri ya. Tentunya tiap industri itu tidak sama. Ada yang diuji kompetensinya, ada yang hanya sekedar wawancara, ada yang sekedar tes tulis. Nah, ada yang sampai cek fisik, ya, ada yang tes lari-lari keliling lapangan, kemudian sambil diberi tugas apa, nah, gitu. Ada yang seperti itu juga. Ada yang sampai medical check up. Jadi seluruh fisik kalian itu dicek, ada yang cacat apa enggak, ada pernah patah tulang apa enggak. Nah, tapi yang paling tidak diminati oleh perusahaan itu adalah dua hal, yaitu tindik, yang kedua adalah tato. Nah, untuk itu dulu ya, sebelum kalian daftar di sini kan sudah tahu bahwa SMK Sore ini tidak menerima siswa yang bertindik dan bertato. Ya, tentunya tato yang disengaja. Ya. Jadi tindik pun juga seperti itu. Ya. Kalau ditindik, ya mungkin kalau dioperasi bisa tertutup lagi, oke, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau tetap ada tindik berlubang, nah ini sangat tidak diminati oleh perusahaan. Nah, kemudian adalah yang kelima, kurangnya latihan dalam persiapan kerja. Nah, mungkin perusahaan itu membutuhkan kompetensi yang khusus dalam hal tertentu, nah sehingga kalau kalian nanti kurang menguasai di bidang itu, dari perusahaan itu juga mungkin tidak mau juga. Ya, mereka membutuhkan seseorang yang kompeten di bidangnya. Ada juga yang perusahaan sudahlah, pokoknya anaknya disiplin, kemudian akhlaknya bagus, nah itu kami terima. Nah, masalah bisa dan tidaknya setelah kami rekrut, maka akan kami training sendiri, akan kami ajari sendiri. Nah, yang penting karakternya bagus, itu juga ada juga. Ya. Next. Oke, selanjutnya. Nah ini, kurang menyadari keadaan diri. Nah ini ya hampir-hampir sama dengan tadi. Tidak mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga kurang fokus dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Ya. Jadi lihatlah kelemahan diri kalian. Ya. Kalau saya bekerja di bidang ini, wah saya kok lemah di bidang ini. Nah, mungkin akan beralih ke perusahaan yang sesuai dengan kompetensi diri kalian. Tidak bisa menyebutkan kualifikasi diri, menganggap hanya kualifikasi pendidikan atau keterampilan saja yang dibutuhkan. Ya, jadi tidak hanya kualifikasi pendidikan saja yang dibutuhkan, mungkin juga ini attitude ketika wawancara, itu kalian juga harus ya menunjukkan seseorang yang ini berjiwa semangat, ya semangat, berakhlak yang bagus. Next. Kurang mampu meningkatkan harga jual diri. Nah, perusahaan akan memilih calon yang terbaik untuk jadi dari banyak pelamar. Ya, jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, perusahaan itu akan memilih calon yang terbaik. Jadi kalian harus mempersiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kemaslah diri Anda. Ya. Nah, kemaslah diri Anda. Ini bukannya dibungkus seperti permen, itu tidak. Ya. Jadi kemaslah diri Anda itu tunjukkan, nah ini tunjukkan kelebihan Anda. Nah, jadi dikemas yang bagus, mulai dari tutur kata, mulai dari sikap, mulai dari penampilan dan sebagainya. Ya. Nah, nyatakan bahwa Anda patut dibayar untuk kemampuan Anda. Nah, jadi biar perusahaan itu
benar-benar mantap untuk menerima kalian sebagai pekerja. Oke, next. Nah, kurang mengetahui keadaan siswa. Nah, dengan kurang mengetahui keadaan perusahaan ya, kurang mengetahui keadaan perusahaan. Dengan kurang mengetahui keadaan perusahaan, Anda akan tampak kurang berminat dan kurang sukses dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam interview dan kurang mengerti prospek pekerjaan tersebut. Ya, memang begitu. Ya. Jadi dengan kalian kurang tahu dengan keadaan perusahaan, maka di dalam interview nanti dengan perusahaan kalian akan terlihat seperti orang yang kurang berminat, ya, kurang berminat dengan pekerjaan tersebut. Akhirnya ya otomatis perusahaan itu akan mengeliminasi diri kalian. Oke, next. Nah, kurang memenuhi persyaratan kerja yang dibutuhkan. Nah, ini nomor satu adalah kurang keterampilan tambahan. Nah, kurang keterampilan tambahan. Ada beberapa perusahaan itu yang menginginkan keterampilan tambahan. Misalnya, ya, jenis keterampilan A yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya, tapi perusahaan itu membutuhkan seseorang itu bisa juga mengendarai mobil, bisa nyetir mobil. Nah, seperti itu. Mungkin itu keterampilan tambahan, ya. Meskipun itu bukan bidang yang utama, tapi suatu ketika perusahaan itu juga membutuhkan di bagian ini nyetir mobil. Ya, tentunya mereka akan memilih anak-anak yang bisa nyetir mobil. Nah, ini yang keterampilan tambahan. Kurang kualitas pribadi, nah ini pribadi itu termasuk itu tadi attitude, sikap dan penampilan kalian. Ya. Kurang kecakapan sosial, nah ini dalam tutur kata ke ini petugas dari perusahaan. Nah, kurangnya penampilan, nah penampilan kurang. Ya. Jadi ketika interview wawancara dengan perusahaan, ya penampilan harus prima, ya rambut disisir, dipotong pendek, ya. Kemudian baju dimasukkan, ya jangan ngelombrot, apa ngelombrot tuh ya, seperti orang bangun tidur, ya meskipun mandi tapi tidak sisiran, ya rambutnya tidak diatur seperti anak baru bangun tidur, ya itu penampilannya itu kan kurang menarik, ya meskipun kalian pandai di bidang yang dibutuhkan itu, tapi kalau penampilannya sudah tidak meyakinkan, ya kesan pertama sudah tidak bagus, maka mereka tidak akan memilih kalian. Next. Nah, ini kalian pahami potensi diri kalian. Oh, saya ini kok bagusnya di perusahaan ini. Nah, nanti ini untuk memilih suatu pekerjaan yang kalian inginkan. Ya, jadi dalam memilih pekerjaan, pahami dulu potensi diri kalian. Oke, next. Nah, kalian next Pak, ya kalian memilih SMK itu sudah sangat tepat, ya karena tujuannya SMK itu BMW itu sangat mewah, ya mobil mewah itu biasanya mereknya BMW yang di sini kebanyakan, ya tujuan SMK B itu adalah bekerja. Ya, kalian akan diantar bekerja ya oleh tim BKK tadi, ya bekerja bagi yang kalian ingin bekerja. Kemudian M adalah melanjutkan. Nah, bagi kalian yang tidak ingin bekerja tapi ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, nah, nanti kalian akan diarahkan atau diantar oleh Bapak Ibu guru dari BPBK, ya. Bagi yang melanjutkan, kalian nanti selalu menghubungi Bapak Ibu guru yang di BK. Akan ada informasi tentang perguruan tinggi, informasi tentang balai pelatihan yang ingin ini meningkatkan kompetensinya di bidangnya, ya, balai pelatihan kerja. Ya, tapi yang kebanyakan ini adalah perguruan tinggi, ya, yang ingin melanjutkan. Oke,
Nah, kemudian yang W itu adalah wirausaha. Wirausaha. Wirausaha itu bagi kalian yang ingin berwirausaha, tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, ya tidak ingin kerja di perusahaan, maka kalian akan diarahkan berwirausaha. Akan dibantu oleh Bapak Ibu guru yang di bidang kewirausahaan. Ini ada juga, ya, ada juga. Jadi kurang apa toh SMK itu dengan kalian, ya, bekerja diarahkan, melanjutkan diarahkan, pengen wirausaha juga diarahkan, ya. Oke, next. Nah ini yang terakhir adalah terima kasih, ya, sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi untuk kalian tetap semangat, ya, untuk masuk ke SMK Sore Tulungagung itu adalah pilihan yang sangat tepat. Bapak Ibu serta anak-anak yang berbahagia, kiranya cukup sekian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi anak-anak semua. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi dari Bapak Munir. Untuk anak-anak semuanya yang berada di rumah, setelah ini silahkan materi mengenai informasi atau informasi BKK, PKL dan kehumasan dari Pak Munir untuk tugas di rumah, yaitu dari penjelasan Bapak Munir tadi, apa saja yang kalian ketahui tentang bursa kerja khusus, terus PKL menurut kalian silahkan dituliskan di selembar kertas atau diketik, terus nanti silahkan dikirim ke link yang akan kami kirim nanti sekitar jam 12 siang. Sekali lagi untuk tugas di rumah, untuk materi informasi BKK, PKL, tugasnya yaitu silahkan kalian sebutkan apa yang kalian ketahui tentang BKK dan PKL dari uraian materi dari Pak Munir tadi. Terus untuk materi yang kedua, ini adalah informasi dari Kaprokli, TITL, dan TI. Sebelum masuki materi yang kedua, untuk semua calon siswa, semua kompetensi kalian silahkan log out dari Zoom meeting. Setelah itu, untuk kompetensi kalian TITL dan TI silahkan login lagi ke Zoom meeting di link Zoom yang akan kami kirim di grup kalian masing-masing. Sekali lagi, untuk semua calon siswa, semua kompetensi silahkan log out dulu dari Zoom meeting. Tetapi untuk kompetensi kalian TI dan TIL silahkan login kembali pada link yang akan kami kirimkan di grup TITL maupun TI. Terima kasih, kita ketemu lagi untuk kompetensi lain selain TI dan TIL, bertemu lagi besok, waktunya jam 8. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.